Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Akbar Fitriansyah di Telusur Halal edisi produk mikrobial. Nah, bagi teman-teman yang bertanya tentang produk mikrobial itu apa, singkatnya produk mikrobial itu adalah produk yang pada saat proses pembuatannya itu dibantu oleh mikroorganisme seperti keju atau minuman fermentasi seperti yogurt ya dan lain sebagainya gitu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang produk yang unik nih ya, Emina Cheese Stick. Bentuknya seperti sosis padahal ini adalah keju siap makan. Dibuat oleh PT Emina Cheese Indonesia dengan LP POM MUI terlampir dan BPOM RI terlampir. Langsung saja kita lihat komposisinya ya, jadi produk yang kecil tapi komposisinya banyak juga ya. Ada keju cheddar, air, penstabil, pati asetat, natrium kaseinat, garam fosfat, minyak nabati, trikalsium fosfat, maltodextrin, pasta keju, garam pengemus trinatrium sitrat, ekstrak ragi, pengatur keasaman asam sitrat, pengawet, kalium sorbat, nisin, vitamin D mengandung antioksidan tokoferol. Diagram alir proses pembuatan produk. Karena ini base-nya itu adalah cheese, maka tentu pembuatan keju dimulai dari pengasaman, pengentalan, pengolahan dadih, pematangan, kemudian mixing dengan bahan-bahan tambahan lainnya, dan packaging. Nah, langsung saja kita telusur halal. Yang pertama keju cheddar ya. Karena ini produk mikrobial, produk yang dibantu oleh mikroorganisme, maka titik kritisnya itu adalah penggunaan enzim. Apakah enzim berasal dari bahan yang halal, kemudian terdapat pengolahan yang lainnya? Nah, disitulah titik kritisnya. Kemudian air sudah pasti non titik kritis. Nah, kemudian penstabil. Dalam produk ini menggunakan 3 penstabil. Yang pertama pati asetat, kedua natrium kaseinat, dan 3 garam fosfat. For your information, pati asetat itu adalah salah satu pati termodifikasi. Sementara natrium kaseinat itu umumnya berasal dari protein susu. Kemudian minyak nabati. Seperti biasa, pada minyak itu titik kritisnya ada di proses pemurnian. Apakah menggunakan karbon aktif yang berasal dari tulang hewan atau arang? Disitulah titik kritisnya. Kemudian trikalsium fosfat yang di sini berkedudukan sebagai anti kempal. Apakah berasal dari bahan yang halal? Jika iya, titik kritis. Jika tidak, titik kritis. Selanjutnya pasta keju ya. Kembali lagi ke titik kritis keju ada pada penggunaan enzimnya. Kemudian maltodextrin non titik kritis. Nah, pengemulsi apakah berasal dari bahan yang halal? Nah, disitulah titik kritisnya. Kemudian ekstrak ragi, karena ini adalah produk mikrobial juga, maka perlu ditanyakan berasal dari bahan yang halal, terlebih dalam media pengembangbiakan ragi tersebut. Kemudian asam sitrat. Nah, asam sitrat pun produk mikrobial. Apakah fermentasinya menggunakan media yang halal atau tidak? Di situ titik kritisnya. Kemudian vitamin D, ya, yang sama produk mikrobial. Titik kritisnya itu ada di proses fermentasi. Apakah menggunakan media yang halal, apakah sumbernya sumber yang halal atau tidak. Nah, kemudian untuk bahan tambahannya di sini menggunakan kalium sorbat dan juga nisin. Nah, untuk kalium sorbat itu sendiri acceptable daily intake-nya 0 sampai 25 mg per kilogram berat badan. Sementara nisin ya, untuk kategori pangan keju dan keju analog batas maksimumnya yaitu 12,5 mg per kilogram. Nah, jadi teman-teman, setelah kita telusur halal ya dari komposisinya, produk ini merupakan produk yang high risk atau produk yang beresiko tinggi terhadap bahan-bahan yang titik kritis. Dari mulai bahan tambahan, bahkan bahan bakunya pun keju itu sudah titik kritis. Maka dari itu, cermat-cermatlah teman-teman dalam membeli setiap produk. Oke, begitu teman-teman, telusur halal hal ini. Like, share, dan subscribe apabila bermanfaat untukmu dan sekitarmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.